ada satu event yang sangat terkenal, yaitu Dieng Culture Festival ya kalau nggak salah. Betul ya. Iya. Gitu. Mungkin di sini kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Pak, nama saya Sartinanti. Di sini ada beberapa teman saya, ada Alvina Salsabila Eksa dan Agil Murdiono gitu. Oke, ya. Nah sebelumnya mungkin Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu, monggo Pak. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Ucapan terima kasih kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banjarnegara, dari adik-adik UGM ya, UGM mau mengangkat, mengobservasi kami kaitan dengan festival budaya, khususnya Dieng Culture Festival, serta pengembangan Dieng Kulon sebagai pengembangan pariwisata budaya. Perkenalkan, nama saya Yeli Harmoko, Sarjana Sastra. Kami di sini menjabat sebagai subkoordinator budaya dan tradisi, yang dulu kepala seksi budaya dan tradisi. Selain itu juga saya mengemban jabatan fungsional, yaitu pamong budaya. Alhamdulillah saya bertugas di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah hampir 2 tahun, menangani Dieng Culture Festival juga 2 kali. Ya, ini Mas Daryo sudah bergabung. Ya, kami sampaikan ya, Mbak, Mas. Ini kebetulan selain kami nanti akan menjelaskan kaitan dengan Dieng Culture Festival dari sisi budaya, untuk pengembangan pariwisata khususnya di Dieng Kulon nanti akan disampaikan oleh Mas Daryo selaku Adiatama Kepariwisataan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Saya lanjutkan. Kebetulan saya sudah menangani Dieng Culture Festival 2 kali dengan 2 metode juga, yaitu secara offline atau virtual hybrid, dengan yang kemarin terakhir yang ke-13 kami melaksanakan secara luring atau secara langsung. Ya, perkenalan saya seperti itu. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan penjelasan atau diskusi secara santai tapi mendalam. Harapannya nanti bisa berguna bagi kita semua. Selamat datang Mas Daryo. Ya. Selamat datang Pak Yeli. Ya. Monggo. Dari semua. Ya, saya serahkan ke Mbak Sekar. Ya Pak, mungkin dari Pak Daryo bisa perkenalan terlebih dahulu. Aduh ya, terima kasih. Perkenalan saya, salam pesona Indonesia. Ya, nama saya Sudaryo dari bidang pemasaran pariwisata Banjarnegara. Kebetulan tadi diminta sama Pak Yeli untuk bantu menemani. Saya yang menemani loh Mbak. Jadi nanti pertanyaannya lebih ke yang menemani saja. Oke, itu pengalaman kami di pemasaran lumayan lama sebenarnya sih. Sebelum kami di dinas juga pernah di swasta juga terkait dengan marketing juga. Jadi intinya saya simpati aja kepada semua yang sebagai generasi penerus, mudah-mudahan nanti bisa meneruskan pariwisata di Indonesia, terutama di Banjarnegara, agar dari kalangan akademisi ketika ikut bergabung dengan kita, program-program ke depan itu menjadi lebih terukur dan terarah gitu. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Oke, matur suwun Pak Daryo dan Pak Yeli. Mungkin langsung aja nih ya Pak ke beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama itu bagaimana sih Pak mengenai latar belakang dari Dieng Culture Festival ini? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Kaitan dengan Dieng Culture Festival, memang ini salah satu festival unggulan ya, festival budaya unggulan Kabupaten Banjarnegara, yang alhamdulillah pelaksanaannya sudah memasuki tahun ke-13, jadi edisi ke-13 kemarin terakhir. Untuk Dieng Culture Festival ini merupakan bentuk hasil dari pembinaan, fasilitasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara kaitan dengan pengembangan budaya dan pengembangan pariwisata. Untuk Dieng Culture Festival sendiri, pada mulanya memang ini merupakan inisiasi dari kelompok Pokdadwis, kelompok sadar wisata Dieng Kulon, yang kemudian bersinergi dengan kami di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara untuk pelaksanaan festival budayanya. Jadi itu memang kalau dibilang inisiasi dari masyarakat, khususnya dari Pokdarwis, betul, tetapi peran dari Dinas Pariwisata juga ada di situ. Jadi DCF itu merupakan buah dari sinergitas kolaborasi
antara Dinas Pariwisata dengan masyarakat, dalam hal ini Pokdarwis. Dalam pelaksanaan Dieng Culture Festival memang ada peran dari Pokdarwis, juga ada peran dari Dinas Pariwisata. Semuanya mengambil peran sendiri-sendiri secara maksimal. Jadi saling mengisi. Pokdarwis tidak bisa berjalan sendiri tanpa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dinas Pariwisata juga kurang lengkap seandainya pelaksanaan Dieng Culture Festival itu tidak melibatkan Pokdarwis yang ada di Dieng Kulon. Saya kira itu sekilas kaitan dengan awal pelaksanaan Dieng Culture Festival yang sudah di ke-14 yang sampai sebesar ini. Sebenarnya sebelum-sebelumnya ya jangan digambarkan bahwa pelaksanaan festival ini tiba-tiba begitu bergema di tingkat nasional. Tapi memang ada step by step-nya. Jadi memasuki umur sudah di atas 5 tahun memang kegiatan festival Dieng Culture Festival ini sudah bisa menggema baik di tingkat regional maupun nasional. Harapannya untuk ke depan memang kita targetnya sudah naik kelas, jadi tidak hanya tingkat nasional tapi sudah ke internasional. Saya kira itu, adik-adik. Baik Pak. Nah seperti yang sudah kita ketahui ya Pak, kalau misalkan Dieng Culture Festival itu kalau sekarang udah semakin membuming gitu, sudah semakin menasional gitu. Jadi mungkin dampak apa sih ya Pak yang sudah dirasakan mungkin dari Dinas Pariwisatanya dan masyarakat lokalnya gitu? Ya, kalau jelas ya, multiple efeknya luar biasa. Contoh soal ketika pelaksanaan untuk perputaran uang ya, kita saya akan berbicara real saja ya. Dalam artian saya tidak akan berbicara secara teoritis, tapi berbicara secara real di lapangan bahwa pada pelaksanaan kegiatan jelas multiple efeknya luar biasa bagi masyarakat. Itu yang pertama kaitan dengan perputaran uang di Dieng. Pada saat pelaksanaan kegiatan itu luar biasa besar. Estimasi di atas 10 miliar, estimasi di atas 10 miliar. Jadi untuk dampak secara ekonomi memang luar biasa bagi masyarakat di Dieng, tidak hanya di Dieng. Bahkan kabupaten tetangga kita di Kabupaten Wonosobo juga sangat mendapat impact atau mendapat benefit atau keuntungan dari pelaksanaan ini, karena dari segi penginapan, dari segi makan, minum, dari segi pembelanjaan uang itu memang luar biasa. Hanya saja kemarin kita sudah mulai berbenah, dalam artian kita tidak hanya semata-mata mencari keramaian, karena kita sudah mulai menyadari ketika DCF itu hanya dihadiri oleh masyarakat sekitar Banjarnegara, itu impact-nya atau benefit-nya buat masyarakat maupun buat pemerintah daerah itu tidak terlalu signifikan. Karena mereka jelas tidak menginap, spend money-nya juga nggak terlalu banyak. Alih-alih malah mereka hanya bikin macet sama meninggalkan sampah, kasarannya dalam tanda petik. Jadi kita sudah mulai berpikir, kemarin kita sudah diskusi juga, kita sudah menggandeng Dr. Litbang untuk mengkonsep lagi, meriset lagi, bahwa kita untuk DCF benar-benar membidik turis-turis yang berkualitas. Dalam artian tidak hanya masyarakat lokal, tapi masyarakat yang datang ke Dieng Culture Festival itu bisa spend money yang lebih banyak. Contohnya dengan menitap, dengan uang yang lebih banyak, jadi seperti itu. Tidak hanya mengejar semata-mata keramaian, tapi betul-betul kita sudah mulai membidik masyarakat yang berkualitas, wisatawan yang berkualitas. Jadi itu benefitnya buat masyarakat jelas, real, nyata, bisa dirasakan. Terus dari segi Dinas Pariwisata, otomatis kita selaku pembina juga ada dampaknya buat kita. Kita mempunyai role model kegiatan festival budaya yang insya Allah pada tahun depan nanti akan kita replikasi. Dieng Culture Festival itu tidak hanya dilaksanakan di Banjarnegara bagian atas, tapi akan kita replikasi di Banjarnegara bagian bawah. Konsepnya masih sama karena ini replikasi, tetapi ciri khasnya nanti yang akan beda. Jadi itu dampak buat kita masyarakat tadi maupun dampak dari Dinas Pariwisata. Benefit yang lain, ketika DCF ini sudah mulai menggaung di tingkat nasional, maka perhatian pemerintah pusat itu semakin besar ke Dieng. Ketika pemerintah pusat menyaksikan sendiri kondisi Dieng yang seperti itu jadi tergerak untuk segera bersama-sama membenahi infrastruktur maupun penunjang destinasi wisata di Dieng. Jadi dampaknya memang luar biasa.
multiple efeknya juga luar biasa. Secara real juga bisa dirasakan manfaatnya di masyarakat. Seperti itu. Ya, let's go. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Yeli. Kemudian tadi kan Pak Yeli sudah menjelaskan tentang peran Dinpar begitu ya Pak bagi pengembangan pariwisata di Dieng khususnya di DCF. Mungkin saya ingin tahu, teman-teman di sini juga ingin tahu lebih rincinya gitu Pak, kayak peran apa yang diambil oleh Dinpar, mungkin melakukan pelatihan, kemudian menggandeng HPI atau FGD dengan masyarakat lokal atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Oh ya. Yang pertama jelas karena pembinaan ya. Kita selalu di sini ada bidang kelembagaan, kami selalu membina kaitan dengan profesionalisme dari Pokdaris Dieng Pandawa namanya di Dieng Kulon. Kita perannya di situ, kita lebih ke pembinaan, kita selalu melakukan bimbingan teknis kaitan dengan pengelolaan, selain jelas pengelolaan pariwisata juga karena di sana ada kegiatan festival, juga pembinaan kaitan dengan profesionalisme pengelolaan atau pelaksanaan kegiatan festival yang kelasnya secara nasional. Itu yang satu. Yang kedua, kaitan dengan pelaksanaan kegiatan DCF itu kan tidak hanya melibatkan satu atau dua instansi. Jadi untuk koordinasi kaitan dengan pelaksanaan kegiatan DCF itu perannya dari Dinas Pariwisata. Kita mengkoordinasikan dengan pihak keamanan, kita mengkoordinasikan dengan BPCB dulu yang sekarang BPK, kita mengkoordinasikan dengan otoritas bandara karena ini kaitan dengan pelepasan lampion, kita koordinasi dengan bupati, kita koordinasi dengan DPRD, kita koordinasi lintas sektor, baik dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Jadi untuk koordinasi memang leading sektornya di kami, di Dinas Pariwisata. Sedangkan untuk Pokdarwis sendiri lebih fokus ke pelaksanaan teknis di lapangan. Adapun konsep dan lain-lain bukan berarti dari Dinas Pariwisata itu lepas tangan. Khusus untuk pencukuran lampu gimbal yang kita ketahui bahwa itu merupakan kegiatan budaya, kami di Dinas Pariwisata bukan berarti lepas tangan begitu saja, tetapi kita masih memberi masukan, memberi arahan kaitan dengan pelaksanaan kegiatan pencukuran lampu gimbal. Seperti itu. Baik Pak, kemudian tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Pak Yeli bahwa DCF tahun depan ini ingin membidik wisatawan yang berkualitas seperti itu. Nah mungkin apakah sekarang udah mulai dirancang untuk strategi pemasarannya gitu Pak? Gimana cara kita membidik wisatawan yang berkualitas tersebut? Mungkin dari Pak Daryo juga bisa membantu Pak Yeli. Ya, nanti ditambahkan sama Pak Daryo. Kalau dari kami, otomatis kami meningkatkan kualitas. Jelas, kualitas event itu harus ditingkatkan. Satu. Dua, kualitas pelayanan. Kalau kami kualitas pelayanan memang banyak sekali catatan-catatan yang sudah kami rangkum kemarin yang nanti pada awal tahun depan mungkin akan kami diskusikan lagi kaitan dengan catatan-catatan kekurangan-kekurangan pada saat pelaksanaan tahun kemarin. Yang mau tidak mau untuk pelaksanaan tahun depan itu harus sudah dibenahi karena catatan itu merupakan representasi keluhan-keluhan dari pengunjung atau wisatawan yang kemarin ikut menikmati DCF. Jadi dari kita dari kebudayaan otomatis kami lebih akan meningkatkan event atau meningkatkan kalau lebih jelasnya acaranya lebih kita tingkatkan kualitasnya, lebih kita sesuaikan dengan tujuan atau bidikan kami nanti selanjutnya. Sedangkan untuk promosi yang lain-lain mungkin nanti Pak Daryo mungkin bisa menambahkan. Ya, seperti itu. Monggo Mas Daryo langsung aja. Oke, siap. Ya, kami coba menambahkan saja apa yang disampaikan sama Pak Yedi. Pak Yedi sudah banyak mengulas tentang DCF. Memang peradaban Dieng Culture Festival itu dulu sebenarnya belum memakai nama DCF. Jadi dulu masih Festival Budaya Dieng di awal pergerakan Festival Budaya itu digelar. Di tahun ketiga atau keempat karena masukan dari beberapa teman, kemudian ada komunitas juga dari akademisi agar lebih punya nilai jual, kemudian DCF dirubah menjadi Dieng Culture Festival. Kalau kemarin ditandai dengan peringatan atau penyelenggaraan DCF yang ke-13, sebenarnya sudah lebih dari 13 kali. Karena nanti kalau kita lihat di YouTube itu nanti ada penyelenggaraan sebelum tahun itu. Dan di tahun-tahun pertama memang belum ada kemasan-kemasan lain yang membungkus kemudian DCF menjadi fenomenal sekarang. Jadi di tahun pertama hanya fokus untuk pencukuran anak rambut gimbal saja dibarengi dengan
pagelaran seni budaya di sekitar Lembah Dieng saja yang tampil di situ. Kalau nggak salah sekitar 3 tahun kegiatan seperti itu. Tapi berangsur semakin membaik karena ada kolaborasi dari banyak stakeholder, dari Pokdarwis, kemudian dari Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara, Dinas Pariwisata Provinsi, bahkan sampai ke Kementerian. Dan sekarang sudah merambah lagi ke Geodipa, Indonesia Power, Bank Indonesia, dan sebagainya. Itu salah satu yang sudah diperlihatkan atau dipertontonkan, yang notabene sebenarnya benar yang dikatakan Pak Yeri tadi, harus banyak evaluasi. Yang jadi keprihatinan kami memang evaluasinya itu tidak serta-merta selama ini kemudian di treatment paling tidak di penyelenggaraan berikutnya, karena masih banyak permasalahan-permasalahan yang terulang gitu. Jadi itulah yang mungkin perlu dibenahi nanti ke depannya. Saya setuju sekali dengan Pak Yeri bahwa penyelenggaraan ke depan itu lebih berkualitas. Sebenarnya ada sebuah momen yang bagus Pak Yeri, mungkin nanti bisa menjadi bahan rujukan berikutnya. Di tahun 2018 kalau tidak salah, itu kita pernah menyelenggarakan acara seremonialnya itu dengan 3 bahasa. Jadi MC-nya itu ada yang berbahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, kalau tadi Pak Yeni mengatakan target pasar, kemudian kepengen wisatawan berkualitas, saya sudah melihat di situ ternyata orang-orang dari Jakarta, dari Surabaya itu sudah familiar dengan familiar dengan yang disebut dengan bahasa Inggris itu sendiri. Karena waktu itu kita dibantu beberapa MC yang punya potensi bagus, dan itu kalau menurut saya sebenarnya penyelenggaraan yang paling apik pada saat itu kayaknya. Kita meniru Bali lah ketika menyelenggarakan kegiatan itu menjadi beberapa ini. Kemudian apa yang diinginkan dari sebuah pagelaran itu sendiri sebenarnya adalah kekuatannya di lokal wisdom, kearifan lokal gitu. Nah, kearifan lokal yang diangkat dari Dieng itu berawal dari culture atau budaya Dieng yang benar-benar terjadi di sana, yaitu pencukuran anak-anak rambut Dieng itu sendiri. Kemudian bungkusan adanya jas atas awan, kemudian pesta lampion adalah untuk memberikan warna agar DCF itu lebih menarik lagi. Dan ternyata strategi itu bagus sekali, dan memang benar di tahun-tahun berikutnya orang sudah ngantri untuk bisa mengikuti kegiatan festival ini dengan lama gitu. Kalau yang dulu-dulu itu justru launching tiket itu dimulai tahun baru. Jadi sambil penyelenggaraan perayaan tahun baru, tiket itu udah mulai dijual tapi secara bertahap. Misalnya Januari dijual berapa ratus dulu gitu. Nanti terus Februari sampai malah kalau misalnya Agustus, Juni udah habis total, udah ludes. Artinya informasi itu menjadi sangat penting sekali, dan kami dapat kabar langsung dari teman-teman biro perjalanan di Jakarta dan Bandung itu sampai mereka survei ke Dieng. Kenapa ini orang ribut semua mau mengambil cuti pas ada momen DCF, sebenarnya ada apa? Itu sudah salah satu indikasi bahwasannya kegiatan DCF itu sudah banyak diburu oleh segmented pasar yang jelas, artinya berkualitas gitu tadi. Hanya memang secara hospitality-nya itu yang perlu banyak dibenahi. Secara performan juga schedule-nya juga harus tetap dievaluasi kembali. Karena DCF itu akan menjadi tontonan yang menarik dan berkelanjutan ketika memang rambu-rambu yang tidak seharusnya ada di sana itu segera bisa teratasi. Nah, ini menjadi evaluasi besar kita semuanya, karena brand Dieng itu sudah sangat kuat. Apapun alasannya itu sangat dibantu oleh letak posisi festival itu diselenggarakan. Karena kita sudah mencoba beberapa kali event di tempat lain, tidak bisa sehebat Dieng Culture Festival. Mungkin belum, tapi ini adalah PR bagi kami yang saya rasa kemudian DCF itu nanti akan menjadi salah satu event yang berkelas. Alhamdulillah pada tahun 2023 kita masuk kalender event punya kementerian, kalender event nasional. Di Jawa Tengah itu yang masuk adalah Dieng Culture Festival, kemudian Festival Kota Lama, kemudian juga ada Festival Payung, kemudian di Solo, dan Festival Keroncong juga di Solo. Nah, ini kita tidak bisa memungkiri ternyata memang Solo itu sebuah kota yang sangat kreatif dengan seni budayanya di sana. Nah, untuk menjadi event nasional itu tidak gampang, perlu batasan dan pagar-pagarnya. Ada kurator dari kementerian yang sangat ketat. Di antaranya yang tadi disampaikan oleh pertanyaan tadi itu sendiri, ketika event itu sudah berpengaruh kepada masyarakat sekitar, sudah bisa meningkatkan kesejahteraan, syukur sampai di taraf itu event dianggap berhasil. Tapi ketika event itu masih dirancang sendiri, dikonsep sendiri, diselenggarakan sendiri, ditonton sendiri, itu baru event yang belum bisa masuk dalam kalender event nasional. Jadi DCF itu pengaruhnya luar biasa. Jadi peredaran uang yang tadi disampaikan oleh Pak Yeri sampai 10 miliar itu benar. Bahkan mungkin lebih dari itu. Karena nanti kita bisa lihat setiap pagi warung-warung pada ludes, kemudian kulakan lagi. Dan ini menjadi indikator.
apa ya namanya indikator yang menandakan kesuksesan sebuah festival. Tapi di sisi lain tidak bisa dipungkiri kita tidak perlu tidak berbangga hati dengan kesuksesan yang luar biasa, tapi ada hal-hal lain yang perlu diperbaiki terkait dengan amenitas misalnya, karena masih banyak keluhan dari wisatawan, keterbatasan parkiran yang masih sangat sedikit, kemudian kami mengalami sendiri waktu itu parkir mobil dinas pun harus bayar sampai 50.000 waktu sebelum COVID dulu gitu. Nah, tapi mungkin kemarin sudah mulai tertata apik karena mungkin persiapannya lebih matang setelah penyelenggaraan yang ke-13 kemarin. Sebenarnya ketika kita melihat festival itu memang tidak perlu mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin tidak. Tapi tadi yang jadi patokannya adalah quality dari sebuah event itu yang harus ditingkatkan gitu. Atau malah lebih bagus sering-sering ada sebuah festival yang diselenggarakan dimanapun yang kemudian bisa membantu. Jadi kalau dari sisi pemasaran, malah saya dikritik kemarin dari profesor dari UGM karena begini, kalau terkait dengan Dieng tidak perlu dipromosikan lagi dalam hal apapun karena orang akan berburu dengan sendirinya. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana merawat Dieng itu menjadi sebuah destinasi yang berkelanjutan. Itu yang paling penting. Artinya ada dua unsur pokok yang perlu diperhatikan, yaitu sustainable tourism development, bagaimana kita memperhatikan resources atau potensi alam yang ada di Dieng itu jangan sampai lebih rusak, tapi justru lebih lestari nanti ke depannya. Kemudian community based tourism-nya, diantaranya adalah Pokdaris, kemudian HPI, kemudian HPI Dieng itu ada sendiri di sana sih. Jadi ini harus berkolaborasi. Alhamdulillah memang sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mewadahi mereka. Sebelum pandemi kita dulu juga sudah memberikan SK Himpunan Pramuwisata Indonesia Banjarnegara yang notabene anggotanya lebih banyak didominasi oleh Dieng. Akhirnya memang kegiatan pertama pada saat itu programnya adalah membuat sertifikasi guide. Karena syarat utama untuk bisa guide di industri pariwisata adalah sertifikat itu sendiri. Mungkin sementara itu Pak Yeli dan adik-adik dari UGM. Monggo. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Daryo dan Pak Yeli. Sudah sangat lengkap ya dan juga komprehensif atas penjelasan Bapak tadi. Nah, mungkin di sini yang saya ingin tanyakan nih, mungkin di balik kesuksesan festival Dieng Culture Festival ini tentunya terdapat ya Pak banyak mungkin tantangan dan juga hambatan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak tantangan apa aja sih dalam pengembangan dan juga pelaksanaan Dieng Culture Festival ini gitu. Mungkin mulai dari tahun ke tahun gitu, apakah setiap tahun ada tantangannya tersendiri dengan mungkin target juga yang berbeda-beda dari tiap tahunnya atau seperti apa gitu? Siapa dulu nih? Mungkin dari Pak Daryo dulu, monggo. Oke. Kalau sebuah event itu akan berubah, bergerak, dan akan menjadi baik, memang harus ada tantangan, harus ada sebuah kreativitas gitu. Jadi kalau tantangan kemarin 2 tahun off karena ada pandemi, itu jelas sebenarnya paling bagus untuk Collington bagaimana mengevaluasi perancang kegiatan berikutnya. Kalau tantangan di awal sebenarnya itu ide berawal dari teman-teman waktu itu masih desa wisata sebenarnya, Pokdaris belum ada. Pengelola desa wisata itu berembuk dengan teman-teman dinas bagaimana kalau kemudian dihadirkan sebuah budaya yang bisa menjadi event. Karena kita melihat misalnya Bali kenapa kemudian menjadi lestari, karena di sana budaya bisa dinikmati oleh wisatawan tidak harus di event-event tertentu, karena sehari-hari dia sudah bisa menikmati. Nah, karena di sana budaya adalah agama adalah budaya. Nah, sedang kita memang harus menyelenggarakan dengan catatan-catatan yang lumayan banyak gitu. Kita mencoba waktu itu dengan keterbatasan penyelenggaraan. Hanya targetnya bagaimana anak-anak rambut gembel itu gratis untuk diruat gitu. Karena dulu ketika kita survei dengan teman-teman, ternyata ketika ada ruatan rambut gembel, satu anak di tahun 2005-2006 kalau nggak salah, itu bisa menghabiskan anggaran sekitar 2-3 juta kalau diruat di rumah. Itu dengan penyelenggaraan yang simpel, sederhana. Artinya hanya selamatan saja gitu. Kadang-kadang kalau ruatan itu ada plus nanggap wayang dan sebagainya bagi yang orang punya duit itu. Tapi ini menjadi bahan yang sangat bagus kemudian dirangkum dalam suatu momen yang baik yaitu DCF. Dan tantangan-tantangan berikutnya adalah ketika memang di tahun-tahun pertama itu kita belum mampu menggerakkan wisatawan secara maksimal sebenarnya. Makanya itu dulu ada KKN UGM kalau nggak salah di Dieng yang banyak membantu memberikan masukan, kemudian juga ada dari teman-teman seniman yang juga bergabung di situ, yang paling menghebohkan ketika jazz atas awan sudah mulai masuk di event itu sendiri. Karena dulu di awal adanya jazz gunung di Bromo itu, kemudian di jazz atas awan itu menjadi fenomena tersendiri, ternyata bisa mengalahkan jazz Bromo malah. Dan semuanya itu
partisipan, artinya tidak dengan biaya karena memang keterbatasan kita dengan anggaran dan biaya. Jadi silakan all community untuk tampil di kegiatan Dieng Culture Festival, tapi memang teman-teman dari Pokdaris dan kemudian dari kedinasan benar-benar tidak ada anggaran yang bisa diselenggarakan di situ. Dalam proses jalan, tantangan banyak sekali, tiba-tiba terjadi kemacetan yang lumayan menghebat di tahun 2016, 17, 18 sampai 19 itu bukannya setiap tahun semakin berkurang, tapi semakin meningkat arus kunjungan wisatawan ke sana. Sedang kita kelemahannya memang belum mempersiapkan shelter-shelter parkir atau kantong-kantong parkir yang bisa untuk mengurai kemacetan itu sendiri. Sehingga ya sudah pasrah saja. Hanya terjadi kemacetan yang lumayan panjang. Tapi kalau bagi kami orang-orang pariwisata sebenarnya tidak begitu masalah. Kemacetan hanya terjadi setahun sekali, tapi di situ ada pergerakan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi itu nanti berimbas kepada masyarakat sekitar. Itu menurut saya tidak apalah. Nah, yang memang menjadi evaluasi tantangan kami adalah menyiapkan kembali rambu-rambu preventif untuk melakukan segala kemungkinan yang tidak terjadi lagi. Ternyata kemarin pun di penyelenggaraan yang terakhir itu terjadi kemacetan lagi, tapi saya melihat beberapa laporan, beberapa review, itulah uniknya Dieng. Ketika macet itu ternyata ya mungkin ada yang Rasulullah, ada yang ini, tapi ada sebuah review dari komen-komen yang berkunjung ke sana itu malah tidak masalah macet, kita masih bisa menikmati pemandangan alam, kita juga masih merasakan dinginnya Dieng. Ini sebuah fenomena yang unik, artinya apa? Memang di Dieng itu banyak experience, ada banyak pengalaman baru. Tidak bisa dibayangkan kalau macetnya di Jogja misalnya, di tengah kota yang panas mungkin sudah sampai 8 jam misalnya, ya sudah, orang masih akan berkeliaran dengan sendirinya. Itu fenomena-fenomena itu yang kemudian sedang diperbaiki ke depan, dan menurut informasi, alhamdulillah kita juga ada tahun depan 2023 itu ada bantuan dari PUPR untuk menata landscape dari kawasan Candi Arjuna sampai ke Kawas Hidang. Artinya mungkin nanti jelas jalan-jalan diperluas, kantong-kantong parkir diperbanyak, kemudian Dieng akan ditata menjadi lebih heritage lagi. Karena memang PR yang paling berat adalah ketika membangun sebuah heritage itu justru ornamen-ornamen di sekitarnya itu tidak menampakkan karakter heritage-nya itu. Nah, ini kemarin memang kita diskusi dengan BPJB, salah satu PR beratnya itu. Karena dimanapun ketika kita membangun dengan culture heritage yang kuat, sebenarnya ornamen bangunan di sekitar pun harus menguatkan, bukan memperlemah. Karena nasibnya jangan sampai seperti Candi Mendut misalnya. Candi Mendut kan sudah sekelilingnya itu isinya rumah-rumah penduduk saja. Tapi kalau Borobudur, kemudian Prambanan itu sudah dipagari agar tidak ada pembangunan lebih ke dalam. Nah, ini juga kemarin Mas Yili sendiri ada usulan perda tentang pelestarian cagar budaya, mudah-mudahan itu nanti bisa mengatur lebih baik lagi. Tapi yang jelas itu salah satu upaya dari kami karena kita tidak bisa sendiri, kemudian ada audiensi di kementerian yang akhirnya kita dapat dak untuk fisiknya lumayan untuk menata Dieng di Kompleks Candi sama di Kawas Hidang. Kemudian juga ada yang dak untuk non fisik pelatihan-pelatihan. Kita di community based tourism ini memang harus diangkat. Salah satu kelemahan di Indonesia terkait dengan pariwisata sebagai barometernya misalnya Borobudur. Kenapa di sekitar Borobudur tidak segera terangkat walaupun sudah dari Kemendes menggulirkan program Balkondes, Badan Koperasi Balai Ekonomi Desa. Balkondes itu dipersiapkan fisiknya, tapi sayang tidak dipersiapkan SDM-nya. Sehingga ketika diserahkan ke desa mereka bingung untuk mengelolanya. Ya, evaluasi dari teman-teman Kementerian Pariwisata memang community based tourism-nya dulu sebenarnya yang ditata, digarap dengan harapan mereka mampu mengelola jenis usahanya. Programnya bagus, tapi memang kalau tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM yang menjadi lemah itu. Nah, tantangan yang terberat dari penyelenggaraan DCF adalah memang harus selalu belajar dan selalu meningkatkan kapasitas SDM-nya agar apa yang menjadi persoalan-persoalan setiap event itu segera teratasi di tahun-tahun berikutnya. Yang jelas pasti ada permasalahan, ada tantangan, tapi bagi kami itu menjadi acuan untuk bisa lebih kreatif agar lebih bisa baik lagi, dan harapannya Dieng tertata dengan apik, terukur dan terarah. Memang harus melibatkan banyak pihak dari kalangan akademisi, kemudian dari kalangan government, kemudian ada bisnis, kemudian media. Ya, pentahelik itu menjadi salah satu konsep dasar untuk melestarikan sebuah destinasi pariwisata. Mungkin itu tambahan dari kami. Ya, menambahkan sedikit kaitan dengan pelaksanaan DCF tantangannya. Kalau kita ketahui bersama bahwa sebenarnya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Daryo, DCF itu sudah tidak urgent ya kaitan dengan promosi, karena sebenarnya malah justru wisatawan yang selalu ingin tahu kaitan dengan pelaksanaan DCF, bahkan jauh-jauh hari sudah banyak yang menanyakan ke kami kaitan dengan pelaksanaan DCF itu mau kapan dan lain-lain. Kita sebenarnya hanya lebih ke penyampaian informasi, tapi kaitan dengan untuk
promosi dan lain-lain, kita memang tetap ada, cuman bukan menjadi prioritas. Terus kaitan dengan tantangan, yang jelas yang pertama harus berkelanjutan. Kenapa DCF ini bisa menjadi gaungnya luar biasa? Karena pelaksanaan ini betul-betul berkelanjutan. Eventnya ini selalu dilaksanakan setiap tahun. Apapun itu keadaannya, bahkan kemarin pada saat pandemi pun, walaupun dengan terobosan lain kita menggunakan metode virtual hybrid, itu tetap dilaksanakan, jadi tidak terputus. Jadi event ini memang tantangan kami agar jangan sampai event ini berhenti. Itu tantangan sebenarnya tempat kami. Jadi bagaimana agar event ini bisa berkelanjutan terus, itu yang pertama. Terus yang kedua, tantangan kami di dinas memang kita punya PR untuk peningkatan kapasitas mengelola, baik itu pengelola Pokdarwisnya maupun pengelola atau kepanitiaan pelaksanaan event DCF-nya. Itu memang itu PR besar buat kami kaitan dengan peningkatan kapasitas, karena selama ini memang sudah bagus, tetapi ada banyak sisi-sisi yang memang belum begitu bagus kaitan dengan pengelolaan event tingkat nasional. Terus berikutnya tantangannya juga peningkatan kualitas pelaksanaan event itu juga kita harus tingkatkan, dan kita juga ada usaha agar nanti event ini betul-betul dikurasi. Ada kurasi, apa yang harus ditampilkan itu harus betul-betul dikurasi. Karena contoh soal, untuk Jazz Atas Awan ini kan sudah bergeser sebenarnya. Antara tagline atau namanya Jazz Atas Awan dengan isinya itu sudah tidak sinkron. Itu sudah agak melenceng sebenarnya. Ini nanti akan kami istilahnya kembalikan ke relnya. Karena untuk di Dieng sendiri bagusnya kalau memang romantis. Agak bergeser maknanya antara judul Jazz Atas Awan dengan isinya itu sudah berkurang. Terus tantangan yang terakhir yaitu bagi kami di bidang kebudayaan yaitu untuk sakralan prosesi, karena prosesi penunjukan itu kan prosesi yang sakral sebenarnya. Aku budaya yang benar-benar sakral sebenarnya, itu kita punya tantangan agar prosesi itu betul-betul nanti jadi prosesi yang sakral seperti itu. Saya kira itu beberapa hal kaitan dengan tantangan kami di Dinas Pariwisata kaitan dengan pelaksanaan event budaya di Culture Festival. Gitu? Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Dario dan juga Pak Yeli. Kemudian yang ingin saya tanyakan lebih lanjut adalah di sini kan tentunya dengan adanya festival DCF ini ya Pak, yang dilaksanakan di Dieng, di mana Dieng Kulon khususnya itu menjadi primadona pariwisata di Banjarnegara. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah branding pariwisata Banjarnegara ini itu seperti apa gitu? Mungkin dalam artian arah pengembangan pariwisatanya di Kabupaten Banjarnegara sendiri versi dari Dinas Pariwisata Banjarnegara itu seperti apa gitu? Tunggu Mas Dario. Oke. Kalau secara umum sebenarnya kita harus bisa membedakan seluruh zona-zona yang ada di Banjarnegara. Banjarnegara itu hanya terbagi 3 zona dari sisi pariwisata. Jadi zona atas, zona tengah, dan zona bawah. Mereka punya karakter yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya kalau ditanyakan terkait dengan konsep pengembangannya hanya satu, bagaimana menciptakan sebuah produk wisata yang berkelanjutan. Itu sudah menjadi kayak amanah dari Kementerian Pariwisata. Karena apa? Keberlangsungan pariwisata diharapkan itu tidak hanya sesaat saja. Karena kita sudah bisa diperlihatkan, dipertontonkan dengan maraknya desa wisata misalnya. Secara kasat mata mulai melihat bahwasanya ada pertumbuhan yang membaik, tapi juga ada yang kurang. Tapi kalau secara persentase, secara nasional saja, kami pernah diskusi dengan teman-teman di Kementerian Pariwisata terkait dengan desa wisata itu. Yang bisa dikatakan desa wisata mandiri dari sekitar 6.000 desa wisata yang ada di Indonesia itu baru sekitar 10%. Bayangin, itu mandiri dalam artian mereka sudah mulai ada sebuah kegiatan, sudah mulai menghasilkan, mereka sudah mulai bisa profit, kemudian sudah bisa menyelenggarakan desa wisata secara benar. Contoh di Jogja misalnya, Langgeran itu kan bisa merubah citra desa dari desa yang tandus miskin kemudian menjadi desa yang makmur jibar-jibur karena memang lembaganya bagus juga. Kemudian Penting Sari misalnya, lewat tangan Pak Doto itu bukan desa sebenarnya tapi dukuh, tapi kemudian bagaimana dia bisa melestarikan desa Penting Sari yang notabene di daerah yang rawan bencana, diartikan karena di lereng Gunung Merapi pada saat itu bahkan pernah mendapatkan musibah juga, tapi kemudian dia mampu bangkit dan kemudian berhasil melestarikan menjadi desa banget gitu.
Desa banget itu artinya karakter yang dimiliki oleh setiap desa itu beda-beda. Jadi kalau secara umum, secara global, kalau terkait dengan pengembangan pariwisata di Banjarnegara, itu tadi kita harus memang melihat dari sisi karakter tempat yang mau dikembangkan. Hanya saja beberapa daerah memang termasuk mungkin di kita sendiri belum bisa memaksimalkan itu karena masih beberapa salah garapan dari sisi pengembangan di Dieng terutama misalnya. Karena berharap karena saya cukup lama di pariwisata jadi tahu persis berapa kali membangun pasar yang tidak representatif. Kalau seingat saya itu udah mungkin ada 3 kalian loh dievaluasikan sampai fenomena terakhir pun tetap menjadi permasalahan yang berkelanjutan, itu permasalahan yang semakin beruntun tidak bisa segera selesai dilaksanakan. Karena itu tadi kenapa pentingnya konsultan pariwisata, pentingnya akademisi untuk membagi ilmunya di dalam forum FGD itu sebenarnya agar apa yang ditata, digerakkan di situ itu kemudian tidak menyalahi aturan gitu. Karena kalau asal mengerjakan itu pasti yang menjadi permasalahan, anggaran lumayan banyak yang keluar, tapi dari sisi outputnya aja sudah tidak sesuai sama sekali gitu. Karena yang memang mengerjakan itu tidak paham bagaimana membangun pasar pariwisata di daerah destinasi itu sendiri. Dan kita malu ternyata ada sebuah desa wisata di Dabuan itu yang kemudian menghadirkan pasar rengrang yang justru itu dia pintar menerjemahkan karakter sebuah pasar wisata yang desa banget wisata dengan memaksimalkan kuliner jajan pasar yang semakin populer. Bahwasanya jajan pasar di kawasan Rengrang itu enak gitu, walaupun baru hanya seminggu sekali bukanya, tapi menurut informasi dari teman-teman pengelola di sana itu masih banyak diburu orang-orang yang kepengen menikmati kulineran. Jadi itu tadi sebenarnya untuk membangun pariwisata yang paling penting adalah SDM-nya dulu. Karena kalau tidak diimbangi dengan SDM ya tadi kayak kasusnya Balkondes di seputaran Borobudur yang sampai saat ini pun tidak bisa dikatakan produktif atau membantu untuk meningkatkan perekonomian di desa tersebut. Bahkan itu sudah namanya Balkondes, Balai Ekonomi Desa. Tapi saya pun pernah ke sana ya sudah, karena di awal-awal itu mereka bingung, tidak dilengkapi dengan sebuah pelatihan-pelatihan khusus yang notabene setiap desa ada Balkondes dengan konsep yang beda-beda. Sebenarnya lumayan bagus itu. Tapi sebenarnya secara manajerial satu pengelolaan yang paling pas di sana gitu. Nah, jadi kalau terkait dengan branding Banjarnegara seperti apa, nanti yang kemudian kita dapatkan ilmu itu karena dari profil wisatawan yang datang ke Dieng. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan evaluasi yang ke depan itu menjadi lebih tertata-apik karena ada sebuah saran, masukan gitu. Nah, ini salah satu yang kita lagi kembangkan kemudian di zona 2 yang notabene selama ini masih sepi pengunjung, diharapkan ke depan menjadi lebih produktif lagi. Mungkin itu, jadi Dieng Banjarnegara dalam menata konsep pariwisata adalah yang paling baik harus pentahelik dimaksimalkan. Karena selama ini kami mengamati belum terjadi secara maksimal. Beda dengan beberapa kabupaten yang misalnya pentahelik itu dilakukan secara benar, pasti berubah total pariwisatanya. Contoh Banyuwangi, contoh Gunung Kidul. Itu sebuah, kemudian Bandung, itu sebuah wilayah-wilayah yang menyadari hebatnya kolaborasi di dalam pentahelik itu untuk membangun sebuah wilayah menjadi berkembang lebih baik lagi. Mungkin itu Pak Yeli dan adik-adik. Silakan. Menambah sedikit ya, sedikit. Lepas tadi yang disampaikan Pak Daryo, sebenarnya Banjarnegara itu mempunyai potensi yang luar biasa ketika kita dikelola baik pariwisata maupun budaya ini itu dikelola secara terarah dalam artian dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi ini itu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Potensinya luar biasa Banjarnegara. Jadi intinya apapun itu ketika nanti pengelolaan di Banjarnegara sudah begitu bagus ya, bukan tidak mungkin nanti akan muncul destinasi wisata di Kabupaten Banjarnegara yang tidak kalah dengan Dieng, seperti itu. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yeli dan Pak Daryo. Mungkin yang terakhir ya Pak dari kami, apa harapan dari Pak Yeli dan Pak Daryo untuk perkembangan pariwisata di Banjarnegara, khususnya di Dieng sendiri Pak? Seperti apa harapannya? Baik, saya dulu ya. Harapannya adalah satu, bagaimana menata sebuah kawasan itu lebih mendekatkan kepada sebuah kebenaran menata gitu. Karena tadi sebenarnya konsep itu sudah jelas dari Kementerian Pariwisata sudah memberikan semacam pencerahan, semacam ilmu yang mau dilaksanakan di bawah adalah sustainable tourism development itu tadi. Jadi menggarap sebuah kawasan itu menjadi lebih lestari, lebih lebih asri, kemudian unsur-unsur untuk pelestarian perlindungan alam itu lebih dimaksimalkan dengan tidak menutup kemungkinan bahwasanya resources yang sudah tersedia di masing-masing
tempat destinasi itu bisa dimaksimalkan, bahkan mungkin bisa dioptimalkan dari sisi kreativitasnya. Contoh sekarang yang banyak sekali tumbuh kembang beberapa destinasi baru, misalnya di beberapa tempat itu nanti ada Batu Angkruk, kemudian ada Sikunir, ada Sipandu, ada Padang Savana, kemudian ada Dringo, juga ada Merdeka dan sebagainya. Dari sisi potensi alam di sana itu luar biasa komplitnya gitu. Tapi nanti khawatirnya ketika kita menggarapnya tidak pas, ya namanya wisatawan ketika datang suatu tempat itu tidak bisa dibohongi. Oh ini menarik apa tidak. Yang paling penting adalah unsur experience-nya itu harus ada. Experience itu harus ada pengalaman baru, ada sesuatu yang baru didapat di tempat itu, baik dari sisi alam ataupun dari sisi edukasi. Nah, kita belajar dari Thailand misalnya. Kenapa di Thailand kemudian menjadi berkelanjutan sangat baik? Karena hampir semua destinasi di sana adalah konsepnya ekoturism, dan ujung-ujungnya adalah apa? Dia dapatkan ilmu, yaitu tadi edukasi harus diterapkan di masing-masing destinasi itu sendiri. Jadi harapan kami tidak hanya fokus di Dieng saja, di semua tempat itu bisa menjadi seperti itu. Sebagai contoh, mungkin adik nanti yang di Jogja itu sekali-kali main silahkan ke Langgeran. Itu ada sebuah penggarapan yang pas, yang benar. Karena apa? Dia memanfaatkan gunung api purba dulu, yang notabene di desa Langgeran itu dulu sangat kesulitan air. Tapi kemudian ada proyek nasional dari kementerian untuk membuat embung abadi yang di puncak itu, yang menghebat. Kemudian embung itu tidak hanya sekedar untuk menampung air, tapi ternyata embung itu dipertematik kemudian untuk tempat wisata juga di situ. Bahkan pernah konser untuk Didi Kempot sehingga muncul lagu apa? Yang langit-langit itu, Banyu Langit. Nah itu yang kemudian karena penggarapannya benar menjadi seperti itu, kita harapannya di Dieng pun sama gitu. Apalagi Dieng ya, alamnya begitu sangat terbuka, alam-alam pegunungan. Kalau mengeksploitasinya nanti keliru, ya akan ditinggal oleh wisatawan itu sendiri. Karena tadi orang yang datang ke Dieng itu tidak bisa dibohongi. Kalau tidak menarik lagi ditinggalkan. Karena apa, selama ini berbondong-bondong orang Dieng, karena isu apapun dia masih tetap ada space-space yang menarik di situ. Nah ada sisi-sisi lain Dieng yang belum dijamah banyak orang gitu. Ada ornamen-ornamen entitas lain-lain yang melengkapi betapa uniknya Dieng itu sendiri. Salah satu keunikan yang paling unggul dari Dieng adalah dinginnya. Di bulan-bulan tertentu, Juli Agustus bisa sampai 0 derajat Celcius. Makanya silakan adik-adik datang suatu saat nanti ada Dieng Culture Festival, bisa menikmati dengan sebuah kegiatan yang sangat luar biasa. Karena experience-nya itu sampai dirasakan oleh penyanyi Marcel Mas kemarin sama Andin itu. Nah, Marcel sama Andin itu experience-nya apa? Saya baru pernah menyanyi di suhu mendekati 0 derajat Celcius. Gitu. Jadi itu experience-nya bagi pelaku penyanyi itu sendiri. Nah, hebatnya itu dia itu bisa menggarap seperti itu. Iya. Jadi itu tadi intinya destinasi kemudian bisa berkelanjutan adalah harus memang mengkolaborasi, pentahelik itu harus dijalankan. Kalau memang kita tidak bisa mengerjakan dengan baik, memang harus menggandeng konsultan gitu. Dan kita tidak perlu malu sebenarnya. Dan mudah-mudahan nanti arahan-arahan ke sana itu menjadi lebih terukur dan terarah lagi, sehingga kawasan dataran tinggi Dieng yang sudah dikhawatirkan banyak orang gitu karena eksploitasi alamnya yang ditanami kentang begitu dasar, itu memang ada beberapa riset yang menyimpulkan bahwasanya ada ancaman terhadap pariwisata Dieng ketika memang itu tidak segera diatasi. Intinya kajian-kajian itu menjadi barometer untuk melangkah berikutnya akan menjadi lebih baik. Mungkin itu, Dek. Dilanjutkan Mas Yeli untuk closing. Untuk dari kami Dinas Pariwisata khususnya bidang kebudayaan, harapannya simpel sebenarnya ada dua, yaitu yang pertama Dieng menjadi destinasi wisata kelas dunia, dalam artian destinasi yang betul-betul berkualitas. Itu tidak hanya dinikmati oleh wisatawan domestik, tapi lebih bisa dinikmati oleh wisatawan mancanegara. Ya harapannya minimal seperti Machu Picchu lah di Amerika Selatan. Terus yang kedua, harapan kami juga Dieng menjadi pusat pengembangan budaya. Jadi betul-betul selain menjadi destinasi wisata dunia, juga menjadi pusat pengembangan budaya, tidak hanya di lingkup regional, tapi di lingkup nasional. Saya kira itu harapannya dari kami. Ya, baik Pak. Terima kasih. Mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir dari kami. Terima kasih kami sampaikan untuk Pak Yeli dan Pak Daryo yang sudah berkenan menjadi narasumber kami, ya Pak, dalam mengulik mengenai event Dieng Culture Festival ini. Yang sangat menarik tentunya. Tadi juga sudah banyak disampaikan nih oleh Pak Yeli dan juga Pak Daryo, yang mana jika kami highlight bahwa Dieng Culture Festival ini dilaksanakan atas sinergi dari Dinpar dan Pokdarwis, saling mengisi mengenai tugasnya masing-masing. Dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat setempat, terutama dampak secara ekonomi yang alhamdulillah sudah sangat baik ya Pak.
karena pelaksanaan Dieng Culture Festival ini sudah tidak semata-mata membidik keramaian, tapi juga memperhatikan dari segi kualitasnya yang dilakukan oleh Binpar sendiri, yaitu selalu melakukan pembinaan terkait dengan profesionalisme, pengelolaan, dan juga selalu melakukan bimbingan teknis pelaksanaan DFC, sehingga DFC ini terlaksana sudah sangat sukses dari segi community based tourism dan juga yang lainnya. Harapannya semoga event ini bisa menjadi event yang sustainable dan bisa eksis di kelas dunia nih Pak. Amin. Amin. Mungkin sebelum kami tutup, ada sepatah dua kata penutup dari Pak Yeli dan Pak Daryo yang ingin disampaikan. Monggo. Baik, kalau sepatah, dua patah kata, tiga patah kata. Pada dasarnya ini, kami senang aja diskusi dengan adik-adik semua, karena memang salah satu kewajiban kami kemudian membagi ilmu. Karena nanti generasi berikutnya ya adik-adik semua yang nanti akan berkecimpung di industri pariwisata. Yang paling jelas ketika berposisi sebagai mahasiswa, semaksimal mungkin ilmu akademisi dipelajari dengan baik. Karena kemudian nanti implementasinya di pekerjaan. Itu menjadi basic dasar ketika kita memang pengen menjadi berkualitas. Yang jelas kami hanya menyampaikan himbauan-himbauan saja agar apa yang kami sampaikan tadi menginspirasi sebenarnya untuk adik-adik semua. Perjuangan ke depan itu mungkin menjadi lebih berat lagi terkait Wonderful Indonesia, pesona Indonesia yang ujung-ujungnya adalah untuk pelestarian pariwisata di Indonesia sendiri. Dan kita perlu membuka wawasan, tidak bisa menutup diri, karena nanti adik-adik akan menemukan ilmu pariwisata itu di lapangan, lebih banyak di lapangan. Jadi saran kami kepada adik-adik yang berkecimpung di masih dalam taraf belajar menjadi mahasiswa itu, silakan berkomunitas, bergaul dengan siapa saja, karena sebenarnya itu sedang kita mempelajari hospitality. Hospitality menjadi kata kunci yang sangat kuat, karena salah satu kekuatan pariwisata di Thailand itu juga dari sisi hospitality. Hospitality itu akan baik karena didukung oleh SDM yang berkualitas. Nah, akademisi ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Yang saya ketika kami ke Thailand dulu, ternyata di sana dokter-dokter muda pariwisata itu masih sangat muda sekali. Jadi kami bisa mengatakan kenapa kita ketinggalan jauh dengan Thailand. Hanya gambaran saja. Thailand negara sekecil yang mungkin seluas Yogyakarta itu bisa mendatangkan wisatawan 1 tahun itu 40 juta. Sedangkan kita itu masih di kisaran 15 juta per tahun wisatawan asing. Dengan luasan yang sangat luar biasa. Kita masih kalah dengan Malaysia, kita masih kalah dengan Singapura. Semua itu hanya satu strategi yang keliru saja di marketingnya saja. Kalau di sisi potensi kita memang tidak ada bandingannya, tapi kita akan menjadi kalah karena tadi ada akademisi, ada SDM yang berkualitas yang kemudian bisa berebut pangsa pasar global. Karena ke depan pun akan seperti itu. Jadi terus belajar, terus semangat, mudah-mudahan sukses untuk adik-adik semua ke depan. Maturun. Semangat belajar, kolaborasikan antara yang ada di buku dengan fakta di lapangan, apa yang dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah, ciptakan formulasi yang baru, terobosan-terobosan yang baru, sesuaikan dengan perkembangan zaman, beri masukan ke pemerintah kaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih Pak Yeli dan Pak Daryo untuk sepatah dua katanya. Mungkin sebelum ditutup, mohon berkenan di Pak untuk melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Akan saya bantu untuk screenshot nih Pak. Silakan bergaya dulu 1, 2. Ganti gaya mungkin Pak? 1. Ini pesona Indonesia. 1, 2. Oke, 1 kali lagi mungkin Pak. 1, 2. Oke, matur nuwun. Terima kasih Pak Yeli dan Pak Daryo. Bapak Yeli dan Pak Daryo. Saya selalu Bapak. Terima kasih. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Recording in progress. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Mbak, baru buka. Ya, nggak apa-apa. Halo. Halo, langsung saja Halo, saya Pak. mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, Pak. Perkenalkan, sebelumnya kami mahasiswa dari Bisnis Perjalanan Wisata UGM semester 5. Di sini kami ingin meminta bantuan Bapak untuk berkenan diwawancarai terkait tugas UAS kami yang ingin tahu nih Pak lebih lanjut, lebih dalam mengenai Mhm. pariwisata di Dieng, terutama Dieng Culture Festival. Ya. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alvina, saya dari Banjarnegara. Kemudian ada Mhm. Agil dan Satri Prokto. Oh, Mungkin eh, sekarang Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya April atau biasa dipanggil AP di organisasi kami, Pokdarwis Dieng Pandawa. Sebenarnya saya nggak bisa terlalu formal sih, santai-santai aja. Jadi nggak usah. Heeh. Umur saya masih 30 tahun, jadi jangan bilang Pak lah. Santai aja pokoknya, Mbak. Hmm. Eh, Kemudian Bapaknya di Hmm. Pokdarwis Dieng ini bergabung sejak kapan ya Pak? Saya bergabung dari tahun 2012. 2000, ya, Dari- tahun 2012. Cuman untuk join di Dieng Culture Festivalnya 2013. Ya udah berapa, hampir 10 tahun. Oke. Kemudian kami ingin tahu nih Pak, Hmm. perihal apa ya Pak tentang Dieng Pandawa itu sendiri Pak, mungkin bisa dijelaskan secara singkat gimana sih Dieng Pandawa seperti itu? Awalnya terbentuk karena apa? Iya, kalau Dieng Pandawa itu terbentuk sebenarnya dari awalnya itu dari ini apa namanya? Karang Taruna dulu. Itu apa ya, kegiatan Karang Taruna di divisi pariwisata. Waktu itu ketuanya adalah Mas Ali Fauzi yang sekarang jadi ketua Pokdarwis juga, termasuk ketua Dieng Culture Festival. Nah, beliau ini dulu menjabat sebagai ketua Karang Taruna dan membuat divisi pariwisata yaitu Pokdarwis Dieng Pandawa. Jadi nama Karang Tarunanya juga Dieng Pandawa. Ya, kita ngambil namanya Dieng Pandawa itu dari Karang Taruna itu sendiri. Nah, dari kegiatan pariwisata yang ada di Dieng, kami waktu itu sebenarnya bisa dibilang minoritas karena di Dieng sendiri hampir mayoritas kan petani, termasuk untuk pemuda-pemuda di sekitar Dieng juga seperti itu kan. Kegiatan sehari-hari kita kan cuma bertani. Nah, dari situ Mas Alif coba apa ya istilahnya ngajak teman-teman untuk masuk di industri pariwisata itu di tahun 2006 berdirinya Dieng Pandawa waktu itu. Nah, di tahun 2006 itu kita mendapat program dari pemerintah, itu ada program Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Nah, karena mengingat waktu itu hanya ada beberapa orang yang apa istilahnya masuk di industri pariwisata, sekitar hanya 10 orang waktu itu di Dieng sendiri. Padahal geliat pariwisata di Dieng kan lumayan waktu di tahun-tahun 2000-an itu kan. Nah, akhirnya dari program tersebut Mas Ali Fauzi ini mengajak anak-anak muda yang waktu itu bisa dikatakan pengangguran lah, yang kurang kegiatan istilahnya. Karena meskipun sehari-hari kita bertani, tapi eh, pada kenyataannya kami cuma punya kegiatan itu hanya sekitar 4 jam sampai 5 jam per harinya. Karena lahan yang kita garap kan kecil, nggak terlalu banyak kan. Jadi waktu produktif kami itu hanya sekitar 5 jam. Nah, akhirnya kita buat kegiatan baru di industri pariwisata yang waktu itu diawali dengan pelatihan sebagai pemandu wisata. Jadi pembentukan pertamanya itu, kegiatan pertamanya itu di pemandu pariwisata. Nah, dari situ berkembang mulai banyak program yang kami dapatkan. Akhirnya di tahun 2009 itu kami sepakat untuk membuat program sendiri dalam rangka untuk promosi pariwisata Dieng dan juga meningkatkan apa ya istilahnya kapasitas SDM lah. Nah, dari situ kita coba gali apa sih potensi desa yang waktu itu bisa kita apa ya istilahnya kita bisa kita angkat ke industri pariwisata saat itu kan. Ternyata kami punya sejarah di pencukuran rambut gimbal yang dulu sempat ada bentuknya sudah hampir kayak festival gitu kan. Cuman waktu itu eh, di apa istilahnya dilakukan oleh senior-senior kami yang tentunya saat ini sudah umurnya udah tua lah. Nah, dari situ kami coba kemas ulang
kegiatan pencukuran rambut gimbal yang sebelumnya namanya itu lupa saya malah, Pekan Budaya Dieng waktu itu. Nah, setelah vakum beberapa tahun, kita coba kemas ulang, kita coba apa istilahnya refresh lah, kita refresh dengan SDM yang lebih muda, terus juga kegiatan-kegiatan yang lebih modern gitu. Nah, di tahun 2009 awal langkah Pokdarwis sebenarnya, yang waktu dulu kita eh, kurang pengalaman, terus kurang juga fasilitas apa segala macam. Ternyata dari festival ini kita mulai berkembang secara mandiri dan secara otomatis kita juga banyak belajar di dunia pariwisata. Cara singkatnya seperti itu sih. Sebenarnya kalau diceritain bisa panjang. Cuman kalau saya simpulkan ya seperti itu. Di 2009 baru kita mulai Dieng Culture Festival. Itu, Mbak. Oke, Pak. Kemudian Hmm. untuk anggota Pokdarwisnya sendiri sekarang yang tercatat secara aktif berapa ya, Pak? Untuk secara aktif sekitar ada 100 orang yang aktif. Kalau digabung dengan yang non aktif itu hampir ada 300. Cuman yang aktif sendiri itu 100 orang. Dan pengurus intinya ada 8 orang. Jadi di 100 anggota itu ada 8 pengurus inti termasuk Ketua Pokdarwis Mas Ali Fauzi. Saya itu termasuk pengurus. Gitu. Kalau Bapaknya sendiri di bagian apa? Di divisi apa, Pak? Kalau saya di Creative Manager sama ini apa namanya promosi. Di promosi sama Creative Manager. Oke, mungkin lanjut dari pertanyaan saya. Di sini Ya, yang Mas. pertama saya ingin tanyakan ke Pak April adalah, tadi kan udah disebutin ya Pak, ada sekitar 100 Hmm. anggota yang aktif, terus Hmm. total anggota itu ada sekitar 300 orang dan 8 Hmm. anggota itu sebagai pengurus inti. Nah, kalau Iya. dari organisasinya sendiri Pak, untuk struktur organisasinya, nah itu divisi-divisi apa aja sih yang mungkin ada di dalam Pokdarwis Dieng Pandawa ini? Oke, untuk divisinya dimulai dari Ketua Pokdarwis sendiri itu ada Mas Ali Fauzi, terus di bawahnya itu ada sekretaris Sang Priyadi namanya, terus ada bendaharanya Mas Arifin, Dieng Arifin namanya. Terus di samping Mas Alif itu ada penasehat lah, itu ada kepala desa, dan di bawahnya lagi ada seksi promosi, ada juga itu kita nyebutnya bukan divisi tapi lebih ke Pokja sih, kelompok kerja, ketua kelompok kerja. Nah, itu ada yang pertama kelompok kerja kami ada di HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Itu yang bergerak di pemandu pariwisata di Dieng. Itu yang pertama. Yang kedua ada Pokja Homestay. Itu ada paguyubannya sendiri. Jadi di bawah Pokja Homestay itu ada paguyuban homestay yang digerakkan oleh ibu-ibu homestay kan. Terus yang ketiga ada Pokja Promosi, itu di bawah saya. Itu termasuk di kreatif juga. Terus ada lagi Pokja Makanan Khas, itu orang-orangnya juga hampir sama dengan ibu-ibu apa pengurus homestay. Terus ada lagi Pokja Keamanan yang di situ ada apa namanya yang menggerakkan itu ada kelompok ini Mas, tukang-tukang parkir gitu loh. Itu terus ada lagi kerajinan. Divisi kerajinan yang di situ kegiatannya ada apa namanya pembuatan souvenir dan lain sebagainya. Itu terus selanjutnya ada lagi divisi tuh lupa lagi malah. Yang ketujuh itu ada divisi apa lagi ya? Tadi ada pramuwisata, terus oh ya lingkungan hidup. Nah, divisi lingkungan hidup ini sekarang sudah punya divisi baru, yaitu malah divisi yang paling ramai kemarin, divisi Dieng Bersih, aksi Dieng Bersih. Itu divisi lingkungan hidup. Terus selanjutnya ada divisi Pokja Budaya. Nah, Pokja Budaya ini biasanya bapak-bapak yang apa namanya mengurus semua kegiatan budaya di desa sih Mas, seperti kegiatan pencukuran rambut gimbal dan lain sebagainya. Jadi ada 8 kelompok kerja di bawah kepengurusan Pokdarwis Dieng Pandawa gitu. Nah, untuk Pokdarwis Dieng Pandawa ini juga mengelola desa wisata, yaitu Desa Wisata Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Tuh. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya dari saya yang ingin saya tanyakan adalah
Dulu kan mungkin sebagian besar masyarakat di Dieng Kulon itu profesinya mungkin sebagai petani ya, Pak April kebanyakan. Nah, Halo. awal mula dulu ketika Pok Darwis itu terbentuk, itu apakah langsung masyarakatnya diikut sertakan ke dalam... Sinyalnya susah ya. Halo, Halo. apakah suara saya terdengar? Bentar Mas, sinyalnya Oh, susah, iya. saya ganti sinyal dulu ya. Oh, nggih, siap. Saya pindah sinyal internet dulu Mas. Oh, nggih, siap, Pak. Halo, sorry Mas, tadi sinyalnya agak susah. Iya Pak, mboten napa-napa. Saya Oke. lanjut ya Pak. Oke, Yang ingin monggo. saya tanyakan berikutnya adalah tadi kan udah disebutkan ada sekitar 8 8 Pokja Pokja. di kepengurusan Pok Darwis Pandawa Dieng. Nah, pada awal mulanya kan mungkin sebagian besar masyarakat di Dieng Kulon itu sebagai petani ya Pak. Nah, Iya. langkah awal mungkin dari pengurus inti atau mungkin dari pendahulu-pendahulu pengurus di Pok Darwis Pandawa Dieng ini gimana sih Pak cara ngajaknya mungkin biar mungkin masyarakatnya bisa termotivasi gitu untuk masuk ke dalam Pok Darwis Dieng Pandawa ini? Dulu sebenarnya untuk istilahnya kita ajak teman-teman untuk bisa bergabung di industri pariwisata itu cukup lama Mas prosesnya, karena memang secara secara kebiasaan atau kegiatan sehari-hari orang Dieng kan hampir mayoritas kan petani. Jadi untuk beralih ke industri pariwisata itu butuh proses panjang dan juga proses yang agak sensitif ya, kayak termasuk banyak kontroversi lah gitu. Ada pro kontranya yang jelas. Tapi langkah awal untuk mengajak masyarakat itu sebenarnya bisa kita kita fokuskan di anak-anak muda, karena waktu itu memang anak-anak muda ini kan butuh kegiatan yang positif dan juga produktif kan, dimana di satu sisi mereka juga punya pemasukan. Jadi selain pemuda ya target kita juga masalah ekonomi, karena kedua faktor itu cukup penting, yaitu pemuda dan faktor ekonomi kan, dimana masyarakat kita itu kan latah ya Mas, bisa dibilang latah. Jadi di mana ada yang rame pasti mereka ikut. Nah itu sasaran kita waktu itu memang anak-anak muda yang butuh kegiatan dan juga butuh tambahan secara ekonomi. Jadi kita ajak teman-teman yang mau dulu tanpa kita paksa. Kita memang cari pemuda-pemuda yang istilahnya mau kita ajak untuk berubah lah. Bukan berubah sih, tapi lebih tepatnya kita ajak untuk mencari peluang baru selain pertanian, karena industri pertanian kan sudah ibarat kata kan sudah sudah melekat di kehidupan sosial orang Dieng kan, jadi lumayan susah memang mengajak teman-teman, apalagi untuk anak-anak muda kan. Tapi ternyata waktu itu dari tahun 2006 Mas Alif bisa menggandeng sekitar 20 anak-anak muda yang ikut tergabung di Pok Darwis ini. Nah dari situ kita langsung begitu anak-anak muda ini punya keinginan masuk dan bisa ikut join, kita langsung beri mereka kegiatan yang produktif. Waktu itu karena kita melihat di halaman rumah kita banyak orang berwisata, dan di situ kita bisa mencari istilahnya mencari ekonomi di situ ya, alhamdulillah bisa dan mereka mau gitu kan. Ya walaupun kegiatannya belum serami sekarang sih, masih temponya masih misalnya kayak 1 bulan sekali mereka baru dapat kegiatan, cuman dari situ alhamdulillah mereka mau. Itu sih Mas sebenarnya. Kalau kalau sebenarnya kalau dibanding di beberapa daerah memang agak beda, cuman kita melihat kondisi di desa kami memang seperti itu. Jadi kita yang tadi saya sebutkan ada 2 target, yaitu pemuda dan masalah ekonomi itu sendiri. Itu jadi satu kuncinya lah istilahnya. Gitu. Saya sambil ngerokok nggak apa-apa? Oh nggih, mboten napa-napa Pak. Santai mawon. Mungkin yang ingin saya tanyakan
berikutnya Hmm, ke Pak April ini mungkin agak relate dengan posisi Pak April di sini sebagai Ji. creative manager dan marketing ya Pak. Di sini yang ingin saya Hmm, tanyakan adalah dulu bagaimana sih Dieng Culture Festival ini bisa sampai se-booming sekarang gitu. Dan dulu tuh upaya promosinya mungkin gimana sih caranya biar Dieng Culture Festival ini bisa dikenal gitu ke masyarakat luas, nggak cuma mungkin masyarakat yang ada di Banjarnegara hmm. atau Wonosobo aja, tapi bisa ke seluruh Indonesia gitu, bahkan mungkin hingga ke luar negeri gitu Pak. Amin, amin. Jadi dulu itu saya masuk di Pokdarwis ini kan belum tahu mau masuk ke posisi apa. Saya juga istilahnya waktu itu kan masih beradaptasi kan dengan lingkungan pariwisata kan, karena saya sendiri eh, dulu memang di industri kreatif ya, itu cuma ya iseng-iseng di dunia desain gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu saya diajak Mas Alif untuk ikut bergabung di Dieng Culture Festival di tahun 2012 itu. Saya dimintai ide sama Mas Alif, ayo apa namanya, coba ada ide apa gitu kan. Nah, saya secara waktu itu umur saya yang masih sekitar 20 tahun, saya coba iseng-iseng gitu Mas, iseng-iseng cari potensi yang ada di sekitaran saya lah. Nah, waktu itu kan lagi rame kan acara musik gitu. Nah, saya sendiri cukup cukup tertarik dengan konser musik waktu itu. Nah, dari situ saya coba coba apa namanya, coba usulkan ke teman-teman anggota yang lain yang senior-senior saya, gimana kalau Dieng Culture Festival kita kasih eh, sesuatu yang baru, yang biar anak-anak muda itu lebih tertarik untuk mempelajari budaya Dieng. Karena waktu itu kan Dieng Culture Festival sendiri dari tahun 2009 sampai tahun 2013 itu yang ditampilkan kan hanya di sisi budayanya, belum ada sisi entertainnya waktu itu. Dan otomatis pengunjungnya juga sama, karena yang ditampilkan hanya budayanya tanpa kemasan yang lebih modern, tentunya yang datang cuma ada fotografer, terus wisatawan-wisatawannya juga di atas umur 30-an semua kan, karena penikmat budaya kan mohon maafnya untuk anak-anak muda masih kurang. Nah, saya coba usul ke teman-teman bagaimana kalau kita coba fokus prioritas kita di anak-anak muda. Kita tambahin nuansa modern di Dieng Culture Festival dengan diadakannya jazz atas awan sama penerbangan lampion. Sebenarnya refleks aja sih. Saya lihat di apa keadaan sosial anak-anak muda waktu itulah, banyak yang nyari-nyari acara konser apa segala macam kan. Nah, dari situ coba kita masukin acara modern jazz atas awan dan juga penerbangan lampion. Di tahun pertama sebenarnya belum belum booming, belum se-booming sekarang kan, karena yang nonton juga masih eh, sekitaran orang Dieng, karena kita juga promosi kita kan terbatas waktu itu karena keterbatasan biaya juga kan dan fasilitas. Walaupun sebenarnya secara kepengurusan kita sudah banyak website untuk promosi, cuman jangkauan kita belum belum seluas sekarang kan waktu itu. Nah, dari situ ada beberapa teman yang ikut membantu kami dalam proses apa namanya promosi di tahun 2013. Beberapa teman dari UGM, terus dari eh, pemuda Banjarnegara waktu itu ada juga, terus dari Yogyakarta. Kita coba diskusi bagaimana sih caranya kita coba kenalkan Dieng Culture Festival ini secara lebih luas gitu kan. Nah, waktu itu kita menemukan apa ya, satu ruang yang bisa kita akses secara gratis dan bisa menjangkau banyak orang, bahkan bisa menjangkau seluruh dunia lah, yaitu sosial media. Itu platform yang menurut saya gratis dan lebih lebih tepat sasaran lah daripada kita promosi, kita ke Jakarta kemana kita promosi dengan banyak biaya, itu kan cukup menguras energi Pokdarwis itu sendiri kan. Akhirnya kita sepakat untuk membuat akun Twitter dan juga Instagram waktu itu. Nah, dari situ Facebook juga, dan dari situ kita coba mulai buat konten-konten apa namanya promosi kecil-kecilan. Kadang juga teman-teman ada yang apa namanya yang pasang iklan di website dia pribadi gitu. Dari situ ternyata di tahun 2014 cukup signifikan dibanding 2013. Kunjungan Dieng Culture Festival itu dari 2013 sampai ke 14 itu ada peningkatan yang luar biasa. Dari sebelumnya kita hanya menurut catatan kami itu di 2013 itu hanya dikunjungi sekitar 1.000
wisatawan dari luar Dieng di 2014 itu kita bisa menyentuh angka hampir efek dari promosi kita di sosial media. Nah, dari situ kita mulai coba buat konten-konten yang lebih menarik gitu kan. Alhamdulillah di tahun 2016 di tahun 2017 kita mulai di puncak 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 kunjungan Dieng Culture Festival itu meningkat sangat pesat mulai dari tahun 2017, di mana kita bisa menyentuh angka kunjungan hampir 60.000 di Dieng Culture Festival itu sendiri, dan perputaran ekonominya waktu itu mencapai 20 miliar dalam 3 hari. Dan rekor kami di tahun 2019 sebelum pandemi itu kunjungan hampir 175.000 pengunjung, dan perputaran uang yang ada di Dieng Culture Festival selama 3 hari itu hampir menyentuh 40 miliar. Itu salah satu capaian kami promosi melalui sosial media. Walaupun sebenarnya dimulai tahun 2016 sampai sekarang kita dibantu juga dengan mitra kami dari beberapa perusahaan yang menjadi sponsor kami sih. Gitu. Seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya tadi Pak April sempat mention kalau misalkan ada kurang lebih 100 anggota yang terdaftar ya Pak. Iya. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana sih perkembangan kelembagaan Pokdarwis Panda Dieng dilihat dari SDM-nya gitu. Mungkin upaya apa aja nih Pak yang udah dilakukan baik oleh internal Pokdarwis atau dari Dinas Pariwisatanya. Seperti itu. Sebenarnya dari 100 orang itu ada proses proses refresh gitulah Mbak. Jadi 100 orang ini bukan anggota tetap kami, itu bukan, karena tentunya dari sekian banyak orang mereka juga punya kesibukan sendiri, dan di situ ada proses refresh gitu kan. Jadi setiap tahun ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Nah, untuk mengakomodir semua teman-teman ini, tentunya kami Pokdarwis juga bekerja sama dengan pemerintah, dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, sampai ke tingkat pusat, kementerian. Kita juga untuk mengakomodir teman-teman ini, kita tentunya meminta banyak sekali program dukungan dari pemerintah, yaitu dengan diadakannya pelatihan SDM, terus ada lagi kita coba kerjasama dengan beberapa biro perjalanan untuk ada kegiatan yang lebih produktif, untuk teman-teman bisa istilahnya bisa menghidupkan ekonomi keluarga lah, seperti itu. Jadi intinya kalau Pokdarwis sendiri lebih fokus di sosial dan juga ekonomi sih, karena tentunya secara tidak langsung kami berorganisasi ini kan tidak lepas dari kebutuhan ekonomi, karena memang beberapa anggota kami kan ada yang putus sekolah, ada juga yang nggak punya lahan pertanian, gitu-gitu. Jadi kita upayakan untuk kegiatan yang produktif ini lebih banyak, dan untuk kegiatan sosialnya juga tidak lepas dari situ. Jadi kita 50-50 lah antara sosial dan juga ekonomi. Itu yang membuat kami masih bisa berjalan sampai saat ini sih. Tidak lepas dari kegiatan yang produktif lah, katakan seperti itu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kita salurkan ke teman-teman, kayak misalnya pelatihan di industri kreatif, itu ada pelatihan sablon, terus ada pelatihan batik, terus membuat batik kayu, kerajinan-kerajinan seperti itu kan, kegiatan-kegiatan produktif yang bisa menahan teman-teman untuk masih tetap di jalan ini, industri pariwisata seperti itu. Untuk kegiatan sosial sendiri, kami juga hampir tiap bulan ada, yaitu santunan, terus pembangunan musola, pembangunan DPG seperti itu ya. Dari uang kas yang kita kumpulkan, ya kita larinya ke kegiatan sosial seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan kami memang secara fokus kegiatan produktif itu ada di industri pariwisata, seperti itu Mbak, kurang lebihnya. Oke, baik Pak. Nah, dengan adanya Dieng Culture Festival ini kan jadi daya tarik tersendiri ya Pak bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Dieng. Nah, ini kan bisa dijadikan sebagai suatu momentum nih bagi Pokdarwis untuk mengenalkan Dieng gitu sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Provinsi Jawa Tengah gitu. Nah, lalu
bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pokdarwis untuk memanfaatkan momentum tersebut, dan sudahkah Pokdarwis ini mendapatkan dampak positifnya gitu dari adanya momentum tersebut, gitu Pak? Jadi kita kembali ke perencanaan awal di Angkatan Festival, yang dimana kita punya tujuan itu ada pemberdayaan masyarakat. Yang tujuan ini sebenarnya tidak jauh dari yang sering saya sebutkan tadi, yaitu peningkatan SDM dan juga peningkatan daya apa ya, ekonomi masyarakat. Jadi dampak yang kami terima itu bukan dampak langsung ke Pokdarwis ataupun ke panitia lah ya. Tapi dampak yang kami dapatkan sendiri bisa dikatakan dampak langsung ke masyarakat gitu. Jadi saya ambil contoh seperti ini. Dulu di tahun 2007 lah, 2006-2007 kan kita mencatat hanya ada 7 sampai 9 homestay, dan itu pun mereka aktif hanya di hari-hari tertentu lah, kayak misalnya Lebaran, libur panjang gitu-gitu. Nah, dampak yang kita lihat sekarang itu tercatat hampir ada 500 homestay yang ada di Dieng, itu menunjukkan ada kenaikan apa namanya, kenaikan ekonomi masyarakat yang terjadi dari adanya Dieng Culture Festival. Itu salah satu contoh. Contoh yang selanjutnya, dari sekian banyak pemuda di Dieng Kulon yang waktu itu menjadi sasaran kami, hampir 100% mereka punya kegiatan di industri pariwisata, entah itu jadi pemandu wisata, entah itu jadi supir apa namanya, mobil pariwisata, atau mungkin jualan atau lain sebagainya. Itu salah satu dampaknya. Dan dampak yang paling kami rasakan itu ada di SDM kami sendiri sih. Jadi yang dulunya kita nggak, istilahnya kita nggak sekolah, terus nggak punya pengalaman yang apa ya, bisa didapatkan di kota atau di mana, sekarang malah kita bisa dapatkan di desa kami sendiri. Kayak misalnya kegiatan-kegiatan kami kan tidak jauh dari interaksi dengan orang-orang berpendidikan, kayak misalnya ketemu jenengan-jenengan ini, ada kegiatan dari sekolah mana, tentunya di situ ada dampak yang luar biasa untuk teman-teman ya, yang bisa dirasakan sih ya. Itu peningkatan pengetahuan apa segala macam, itu salah satu dampak yang menurut saya paling paling positif dan juga sangat bermanfaat. Ada yang dulu nggak bisa baca sama sekali, sekarang malah jadi pemandu pariwisata dan lumayan bisa beli mobil, bisa beli tanah, itu kan salah satu dampak yang sangat apa ya, sangat menguntungkan bagi masyarakat Dieng. Kalau dampak secara secara jangka pendeknya, itu setiap Dieng Culture Festival itu ada perputaran ekonomi yang luar biasa, yang di situ dikelola langsung oleh masyarakat. Jadi kami sebagai penyelenggara juga tidak jauh dari situ, juga merasakan dampak ekonomi tersebut. Karena ya di satu sisi kita juga punya usaha kecil gitu, misalnya kayak jualan karika atau buka biro jasa gitu kan, juga dapat pemasukan lebih juga di festival Dieng gitu. Itu enggak. Oke, baik Pak. Nah, untuk selanjutnya, mungkin gimana sih sinergi antara Pokdarwis ini dengan Dinas Pariwisata Banjarnegara untuk pengembangan pariwisata di Dieng, gitu Pak? Untuk kerjasama dengan Dinas Pariwisata Banjarnegara itu bisa dikatakan Pokdarwis dengan dinas itu kayak anak sama orang tua, Mbak. Jadi kita sebagai anak, dan untuk Dinas Pariwisata itu sebagai bapak lah, katakanlah seperti itu. Karena semua kegiatan kami tentu tidak jauh dari apa namanya, perizinan, terus dukungan dari pemerintah juga sih, karena awal mula Pokdarwis berdiri juga kita didukung oleh Dinas Pariwisata, yaitu lewat program Pokdarwis ini. Sampai sekarang alhamdulillah hampir semua kegiatan kami itu tidak lepas dari apa namanya, pantauan Dinas Pariwisata, seperti pelatihan, terus ada event seperti Dieng Culture Festival, terus ada juga bantuan-bantuan apa namanya, alat penunjang kegiatan, itu seperti ada gamelan untuk pokja budaya, terus ada baju-baju adat, itu segala macam juga tidak lepas dari bantuan pemerintah daerah dan sampai pusat kan. Jadi sinergi itu mulai dari titik terendah itu ada di Pokja, sampai ke titik teratasnya itu sampai ke pemerintah pusat, itu tidak lepas dari Dinas Pariwisata Banjarnegara provinsi juga sampai
kementerian. Jadi ada mata rantai di situ, ada hubungannya. Memang kita nggak bisa lepas dari situ. Jadi untuk untuk apa ya, bentuk sinerginya ya bisa dikatakan seperti itu, antara anak sama orang tua lah, seperti itu. Kita juga nggak bisa lepas dari mereka lah, istilahnya. Itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk menutup sesi wawancara pada malam hari ini. Yang ingin saya tanyakan lebih lanjut ke Pak April ini adalah, tadi kan udah disebutin ya Pak, dari segi tingkat kunjungan itu udah luar biasa, terus juga dari segi perputaran ekonomi juga udah ada peningkatan yang menurut kami sangat signifikan gitu di Dieng ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah target kedepannya dari Pokdaris Dieng Pandawa ini seperti apa sih Pak dalam mungkin menjaga eksistensi pariwisata di Dieng? Untuk target kami sih sebenarnya masih sama sih Mas, mengingat kita baru saja melalui pandemi yang lama ini kan, jadi beberapa target kita itu apa namanya, beberapa bentar saya buka file. Aduh, mana? Jadi ada setiap tahun itu kita coba mengadakan rapat internal kami di Pokdaris, yaitu perencanaan kegiatan tahunan. Nah, di situ kita mempunyai beberapa target kegiatan di setiap tahunnya. Nah, salah satunya itu yang masih menjadi agenda kami itu ada di promosi. Ini masih menjadi tanggung jawab kami karena mengingat di Indonesia ini kan mulai banyak pariwisata baru kan, industri pariwisata baru dan semakin berkembang. Tentunya daya saingnya juga luar biasa. Nah, ini menjadi target kami yang pertama itu ada di promosi. Ini masih menjadi PR besar lah untuk kami, walaupun eh, eh, menurut orang lain mungkin dia udah terkenal, udah bagus lah di dunia pariwisata, tapi kenyataannya itu tidak bisa menjamin bahwa Dieng ini masuk ke pariwisata sustainable gitu, berkelanjutan. Karena dari sekian banyak kegiatan pariwisata di Dieng, tentunya akan menarik minat banyak orang untuk bisa masuk ke industri pariwisata Dieng. Nah, di sini ada masalah, yaitu dengan latahnya orang sekitar Dieng yang coba masuk ke industri pariwisata Dieng, ternyata di situ banyak juga hal yang negatif. Bisa dilihat kayak sampah. Ini bisa menjadi hal yang negatif yang bisa menurunkan daya saing Dieng itu sendiri kan. Nah, dari kegiatan promosi kan bisa kita coba kita coba angkat lagi Dieng lebih mendunia kan gitu. Untuk yang kedua, langkah bentar. Yang kedua itu di agenda kami masih di event. Event ini menjadi ujung tombak industri pariwisata di desa wisata Dieng Kulon, karena memang teman-teman bisa lihat begitu begitu pentingnya event di desa wisata Dieng Kulon, karena sangat meningkatkan energi di industri pariwisata di Dieng Kulon itu sendiri. Yang selanjutnya langkah yang selanjutnya itu ada di aksi Dieng Bersih. Nah, aksi Dieng Bersih ini sebenarnya lebih ke aksi sosial sih, tapi dampaknya juga sangat luar biasa. Kalau teman-teman sering ke Dieng, itu kan bisa dilihat banyak sekali sampah-sampah visual, sampah-sampah industri, terus belum lagi sampah-sampah dari pertanian segala macam. Ini menjadi PR besar sih untuk Pokdaris ini sendiri. Jadi poin Dieng Bersih ini sangat menjadi PR bagi Pokdaris lah. Jadi salah satu tujuan setiap tahun itu untuk bukan kampanye sih, di sini ditulisnya kampanye. Lebih ke ini sih Mas, meningkatkan kegiatan masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan sih. Itu yang selanjutnya kita ada poin, oh ini nggak perlu, bentar. Selanjutnya ini ada poin, bentar. Oh, peningkatan SDM. Mengingat di Dieng ini kan sangat jauh dari fasilitas pendidikan kan. Saya lihat itu di Dieng hanya
ada fasilitas pendidikan itu mulai dari PAUD sampai SMP. Untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi kayak SMA itu kita harus paling dekat itu 10 kilo dari Dieng Kulon. Dan itu juga minat masyarakat untuk bisa masuk ke SMA itu juga ya kurang banyak. Justru malah orang-orang Dieng itu lebih tertarik untuk sekolah yang agak jauhan, nggak di Jogja, di Semarang, Wonosobo gitu sih. Jadi peningkatan SDM ini kami rasa sangat penting untuk menunjang kapasitas Dieng sebagai pariwisata yang berkualitas lah itu. Jadi itu beberapa poin yang kami targetkan di setiap tahunnya. Seperti itu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih tadi dari bincang-bincang kita. Mungkin saya simpulkan sedikit ya, Pak, bahwa tadi Pak April menyebutkan Pokdaris ini dibentuk atas kesadaran remaja di Dieng gitu ya, Pak, untuk menggali Iya. pariwisata yang ada. Kemudian ada muncul ide Dieng Culture Festival untuk semakin memasifkan pariwisata yang ada di Dieng, dan sekarang sudah berjalan lebih dari 10 tahun yang setiap tahunnya pasti dilakukan inovasi dan juga pembenahan seperti yang tadi Pak April sampaikan, agar pariwisata di Dieng ini semakin sustainable seperti itu. Kemudian juga disebutkan bahwa sinergi antara Pokdarwis dengan beberapa stakeholder khusus dan dinas pariwisata ini cukup baik kalau misalnya diibaratkan hubungan seperti anak dan orang tua seperti itu. Mungkin dicukupkan ya Pak sampai sini bincang-bincang kami. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya Pak. Semoga pariwisata di Dieng juga semakin maju. Kemudian untuk Pak April, semoga juga sehat selalu dan kita mungkin bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Pak. Tapi sebelum berakhir, mungkin Pak April berkenan untuk sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Pak, untuk narsis. Boleh. Oke. Saya bantu screenshot ya. Monggo, Mbak. 1, 2. Oke, ganti gaya. 1, 2. Satu kali lagi mungkin. 1, 2. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak April. Terima kasih banyak Pak April atas kesempatannya. Sehat-sehat semua ya. Ya. Sukses selalu. Amin. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selamat malam.